Bersiaplah, Bobotoh. Sebuah gemuruh dahsyat kini menggema dari jantung Jawa Barat, bukan suara chant di stadion, melainkan bisikan raksasa yang siap mengubah takdir Maung Bandung. Bayangkan, logo SWOS legendaris yang menghiasi dada tim-tim top dunia, kini siap menyatu dengan kebanggaan Pangeran Biru. Ini bukan lagi sekadar rumor liar di warung kopi. Mata elang para penggemar telah menemukan bukti-bukti mengejutkan yang tersebar di dunia maya dan di balik layar lingkungan klub. Dari instastory samar yang bikin heboh, sepatu branded di kaki pemain, hingga detail desain jersey yang begitu Nike banget. Semua mengarah pada satu kesimpulan menakjubkan. Nike deal sudah 90%? Para bobotoh telah menjadi detektif ulung, merangkai setiap kepingan puzzle yang tersembunyi. Apakah ini sinyal revolusi aparel yang akan mengangkat Persib ke panggung global? Siapkan diri Anda, karena kisah di balik layar ini akan membuat Anda penasaran. Bagaimana para fans menemukan bukti itu, dan apa artinya bagi masa depan Persib Bandung yang akan segera terkuak. Angin segar berhembus kencang di tengah hiruk-pikuk persepakbolaan nasional, membawa serta bisikan yang mampu membuat jantung jutaan pendukung berdegup lebih cepat. Bukan sekadar bisikan biasa, melainkan desas-desus tentang potensi kolaborasi epik antara raksasa aparel olahraga dunia, Nike, dan salah satu klub sepak bola paling dicintai di Indonesia, Persib Bandung. Isu ini bukan hanya sekadar obrolan warung kopi, melainkan topik hangat yang mendominasi lini masa media sosial, grup-grup diskusi penggemar, hingga percakapan serius para pengamat sepak bola. Mengapa rumor ini begitu meledak? Jawabannya terletak pada skala dan pengaruh kedua entitas. Nike, dengan dominasi globalnya di dunia olahraga, adalah simbol kualitas, inovasi, dan gaya yang tak terbantahkan. Sementara Persib Bandung, dengan basis penggemar yang masif dan militan yang dikenal sebagai bobotoh, adalah sebuah fenomena budaya, bukan sekadar klub olahraga. Mereka adalah kebanggaan, identitas, dan bagian tak terpisahkan dari denyut nadi Jawa Barat. Bayangkan saja, kombinasi kekuatan finansial dan inovasi desain Nike berpadu dengan gairah dan loyalitas bobotoh yang tak tertandingi. Ini bukan sekadar kesepakatan sponsorship. Ini adalah potensi lahirnya era baru bagi Persib, sebuah lompatan kuantum yang bisa membawa Maung Bandung ke panggung global. Spekulasi yang muncul tidak hanya sebatas pertanyaan, mungkinkah? Tetapi sudah jauh melangkah ke ranah, bagaimana jika? Para penggemar mulai membayangkan desain jersey baru yang ikonik, kualitas perlengkapan latihan yang setara dengan klub-klub Eropa, dan tentu saja, peningkatan visibilitas Persib di mata dunia. Antusiasme ini, pada dasarnya, adalah cerminan dari kerinduan akan sesuatu yang lebih besar, sebuah langkah maju yang signifikan bagi klub kesayangan mereka. Setiap unggahan di media sosial yang menampilkan logo SWOS, bahkan yang samar sekalipun, segera menjadi bahan analisis forensik oleh para detektif amatir di kalangan bobotoh. Setiap kata dari orang dalam, sekecil apapun, langsung diolah menjadi teori konspirasi yang menguatkan dugaan. Ini adalah periode yang mendebarkan, penuh harapan, dan tentu saja, syarat misteri. Apakah rumor ini akan terbukti? Apakah bisikan ini akan berubah menjadi kenyataan yang menggemparkan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun gejolak yang ditimbulkannya sudah cukup untuk menggetarkan jagat sepak bola Indonesia. Untuk memahami sepenuhnya gemuruh yang ditimbulkan oleh rumor Nike, kita perlu menengok kembali ke belakang, memahami lanskap kemitraan aparel Persib Bandung saat ini. Selama beberapa waktu terakhir, Persib telah menjalin kerjasama dengan aplikasi lokal, sebuah kemitraan yang, bagi sebagian bobotoh, terasa cukup nyaman namun mungkin kurang menghadirkan gebrakan atau sentuhan global yang diidamkan. Aparel yang saat ini mendukung Persib telah melayani kebutuhan tim dengan baik, menyediakan perlengkapan pertandingan dan latihan yang memadai. Namun, di tengah persaingan ketat industri sepak bola modern, di mana citra dan branding memainkan peran krusial, selalu ada kerinduan akan nama besar yang mampu mengangkat prestise klub ke level yang lebih tinggi. Kehadiran merek global seringkali diasosiasikan dengan inovasi material, desain mutakhir, dan tentu saja, daya tarik komersial yang jauh lebih luas. Dalam konteks inilah desas-desus tentang Nike mulai merayap masuk, perlahan tapi pasti, menembus dinding keheningan dan memicu percikan spekulasi. Awal mula desas-desus ini tidak datang dari pengumuman resmi atau konferensi pers, melainkan dari sumber yang lebih organik dan seringkali lebih kuat di era digital, media sosial. Sebuah unggahan foto yang sepintas lalu, sebuah instastory samar yang tak sengaja terekam,
atau bahkan hanya sebuah komentar singkat dari seseorang yang dianggap tahu banyak, sudah cukup untuk menyulut api. Para bobotoh yang jeli, dengan insting detektif yang diasah bertahun-tahun dalam mengamati setiap detail klub kesayangan mereka, mulai menangkap sinyal-sinyal kecil. Mungkin itu adalah penampakan sepatu Nike di kaki pemain saat latihan non-resmi, atau logo, swoosh, yang samar-samar terlihat di sebuah tas yang dibawa oleh anggota staf. Bahkan, ada yang berspekulasi bahwa perubahan gaya atau warna pada merchandise tidak resmi yang beredar, secara tidak langsung mengisyaratkan adanya persiapan untuk menyambut era baru. Narasi awal ini semakin diperkuat ketika influencer atau akun-akun fanbase besar mulai secara tersirat memberikan kode, mengunggah polling tentang aparel impian, atau bahkan sekadar membagikan gambar editan jersey Persib dengan logo Nike. Ini bukan hanya tentang rumor, ini tentang sebuah harapan yang terpendam, sebuah keinginan kolektif untuk melihat Persib bersanding dengan merek-merek terbesar di dunia. Semakin banyak yang membicarakan, semakin banyak bukti kecil yang ditemukan, semakin kuat pula keyakinan bahwa sesuatu yang besar sedang dalam proses. Apakah ini hanya fantasi kolektif yang tak berdasar? Ataukah ada kebenaran yang solid di balik semua bisikan ini? Pertanyaan ini menggantung di udara, memancing rasa penasaran yang tak terbendung, membuat setiap penggemar terus memantau setiap perkembangan dengan napas tertahan. Ketika bukti visual dan petunjuk media sosial mulai merangkai sebuah cerita yang semakin kuat, ada satu lagi sumber informasi yang tak kalah vital dalam dunia sepak bola modern, jaringan internal para penggemar. Bukan sekadar penggemar biasa, melainkan komunitas-komunitas garis keras, akun-akun fanbase yang memiliki koneksi tak terlihat namun kuat dengan lingkungan klub, bahkan hingga ke telinga para orang dalam yang sesungguhnya. Inilah bisik-bisik dari dalam yang seringkali menjadi sinyal paling akurat, jauh sebelum ada pengumuman resmi. Fenomena ini adalah cerminan dari betapa militan dan terorganisirnya bobotoh. Mereka bukan hanya penonton pasif, mereka adalah mata dan telinga, jaringan intelijen independen yang beroperasi di balik layar. Ketika rumor Nike mulai berembus, forum-forum diskusi daring, grup-grup chat WhatsApp yang eksklusif, dan akun-akun spesialis rumor di media sosial mulai ramai. Narasi yang mereka bangun tidak lagi sekadar menduga-duga, tetapi mulai memberikan detail yang mencengangkan, seolah-olah mereka adalah bagian dari tim negosiasi itu sendiri. Misalnya, munculnya obrolan tentang kode etik baru yang harus ditaati pemain terkait aparel non-sponsor di luar lapangan. Kabar angin ini, yang awalnya hanya beredar di kalangan terbatas, perlahan menyebar. Dikatakan bahwa ada larangan tak tertulis bagi pemain untuk terlalu sering memamerkan merek aparel selain sponsor saat ini, demi menjaga kerahasiaan negosiasi yang sedang berlangsung dengan Nike. Hal ini tentu saja memicu kecurigaan. Mengapa tiba-tiba ada pembatasan semacam itu? Jika tidak ada sesuatu yang besar sedang dipersiapkan? Lebih jauh lagi, ada desas-desus mengenai kunjungan rahasia perwakilan Nike ke Bandung. Meskipun tidak ada foto atau video yang bisa membuktikannya secara langsung, narasi yang beredar di kalangan inner circle bobotoh menceritakan tentang kehadiran sosok-sosok penting dari brand global tersebut yang datang bukan hanya untuk presentasi singkat, melainkan untuk melihat langsung infrastruktur klub, berdiskusi dengan manajemen, dan bahkan mengukur dimensi fisik beberapa pemain kunci untuk keperluan fitting aparel. Informasi semacam ini, yang terdengar sangat detail dan spesifik, sulit untuk hanya dianggap sebagai karangan belaka. Para detektif di antara bobotoh juga mengklaim telah menemukan jejak-jejak digital lain yang lebih tersembunyi. Misalnya, perubahan dalam daftar kontak atau follower di akun media sosial beberapa petinggi klub atau agensi yang berafiliasi dengan Nike. Atau, adanya aktivitas mencurigakan dari akun-akun resmi Nike Football di regional Asia Tenggara yang mulai berinteraksi secara halus dengan konten-konten yang melibatkan Persib, seperti meretweet berita umum atau menyukai unggahan tertentu yang tidak langsung terkait dengan sponsorship, namun cukup untuk menarik perhatian. Tentu saja, tidak semua informasi yang beredar dari sumber internal ini bisa diterima mentah-mentah. Ada risiko misinformasi atau bahkan hoax yang sengaja disebar untuk tujuan tertentu. Namun, ketika beberapa influencer besar di kalangan bobotoh, yang selama ini dikenal memiliki rekam jejak akurat dalam memberikan bocoran, mulai secara tersirat mengamini kabar ini, kepercayaan publik semakin menguat. Mereka tidak akan terang-terangan mengatakan, Nike sudah deal, tetapi akan menggunakan frasa seperti, persiapan sudah matang, tinggal menunggu waktu, atau, kejutan besar akan datang. Kode-kode semacam ini sudah cukup untuk memicu gelombang optimisme di antara para penggemar.
Peran komunitas fans garis keras dalam menguak bukti ini sangatlah signifikan. Mereka adalah garda terdepan dalam memonitor setiap gerak-gerik klub dan setiap perubahan kecil di lingkungan Persib. Rasa penasaran yang mendalam, ditambah dengan kecintaan yang tak terbatas pada Maung Bandung, mendorong mereka untuk menggali informasi sekecil apapun. Dari sebuah mention yang tak sengaja, hingga sebuah foto training kit yang tersimpan di latar belakang, setiap potongan puzzle dikumpulkan dan dianalisis bersama-sama. Ketika informasi dari berbagai sumber internal ini mulai menyelaraskan diri dengan bukti visual yang telah ditemukan sebelumnya, narasi tentang kesepakatan Nike dan Persib pun kian mendekati kebenaran, menciptakan ekspektasi yang membumbung tinggi di kalangan jutaan bobotoh. Apakah bisik-bisik ini akan berujung pada auman kemenangan? Sejarah telah mencatat bahwa dalam dunia sepak bola, seringkali rumor dari dalam adalah pertanda paling awal dari sebuah revolusi yang akan datang. Setelah gelombang, bukti, dari media sosial dan penampakan produk fisik, tahap selanjutnya dalam investigasi para bobotoh yang teliti adalah analisis visual yang mendalam. Ini bukan sekadar melihat logo, tetapi mengupas tuntas karakteristik desain, potongan, dan material dari item-item yang mulai beredar, baik yang bocor secara online maupun yang terlihat sekilas di lingkungan klub. Para ahli forensik amatir ini membandingkan setiap detail dengan produk-produk Nike yang telah merilis aparel untuk klub-klub top dunia, mencari kemiripan yang mencolok. Salah satu fokus utama analisis adalah pada desain jersey. Meskipun belum ada jersey resmi dengan logo Nike yang bocor sepenuhnya, beberapa sketsa atau mock-up yang dibuat oleh para desainer grafis penggemar, berdasarkan bocoran-bocoran kecil, mulai ramai beredar. Yang menarik, beberapa mock-up ini menunjukkan karakteristik desain yang sangat konsisten dengan DNA Nike. Misalnya, penggunaan pola template tertentu pada bagian bahu atau samping jersey yang identik dengan template yang digunakan Nike untuk tim nasional atau klub-klub besar di Eropa. Perhatikan kerah yang minimalis namun elegan, atau pola tekstur kain yang terlihat pada detail mock-up tersebut. Semua mengarah pada estetika khas Nike yang dikenal modern dan sporty. Tidak hanya jersey, item latihan juga menjadi target analisis. Ketika beberapa pemain terlihat mengenakan training kit yang belum pernah dirilis secara resmi oleh sponsor sebelumnya, para penggemar langsung membandingkannya dengan koleksi training gear Nike. Potongan yang slim fit namun ergonomis, penggunaan teknologi dari fit yang terlihat dari tekstur kain yang ringan dan berpori, serta penempatan logo yang strategis di bagian dada atau paha, semua ini adalah ciri khas produk latihan Nike. Ada sebuah penampakan hoodie latihan dengan resleting asimetris dan cuff tangan yang khas, yang langsung diidentifikasi oleh para penggemar sebagai model yang sama persis dengan hoodie training yang dipakai oleh Barcelona atau Liverpool dalam sesi latihan mereka. Kemiripan ini tidak mungkin kebetulan semata. Lebih jauh lagi, warna dan palet yang terlihat pada beberapa item yang bocor juga menjadi indikator. Nike dikenal memiliki standar warna yang presisi untuk setiap klub yang disponsorinya, seringkali dengan shade biru atau putih yang spesifik. Ketika beberapa item yang terlihat samar-samar menunjukkan shade biru yang sangat mendekati biru khas Nike, seperti yang terlihat pada kit Chelsea atau Paris Saint-Germain, hal ini semakin memperkuat keyakinan. Bahkan, jenis font yang digunakan pada nomor punggung atau nama pemain yang terlihat dalam beberapa bocoran foto juga diamati. Nike memiliki tipografi custom untuk setiap brand dan seringkali menggunakan font yang bersih dan modern untuk kit mereka. Jika font yang terlihat pada bocoran memiliki kemiripan, itu adalah petunjuk lain. Ketika gelombang, bukti, terus mengalir deras, tak dapat dimungkiri bahwa atmosfer di kalangan bobotoh, sebutan bagi para penggemar setia Persib Bandung, telah mencapai titik didih. Media sosial, yang sebelumnya menjadi ladang penyelidikan, kini berubah menjadi arena euforia kolektif. Setiap penampakan samar, setiap thread diskusi di forum daring, setiap unggahan dari akun influencer sepak bola yang mengamini rumor ini, disambut dengan gelombang antusiasme yang membuncah. Bobotoh tidak hanya sekadar mengikuti berita, mereka adalah pelaku utama yang membentuk narasi ini, menyuarakan harapan dan aspirasi mereka secara lantang. Di Twitter, tagar terkait Nike Persib atau SWOS di Bandung sempat menduduki trending topik lokal, menunjukkan betapa besar perhatian publik terhadap isu ini. Ribuan tweet berisikan editan foto jersey Persib berlogo Nike, meme lucu tentang penampakan yang semakin sering, hingga perdebatan serius tentang dampak potensial dari kesepakatan ini terhadap finansial klub dan performa tim di lapangan. Banyak yang mulai membayangkan barisan bobotoh di stadion mengenakan merchandise resmi Nike yang stylish dan berkualitas tinggi,
menciptakan chant baru dengan semangat yang semakin membara. Forum-forum diskusi online dan grup-grup WhatsApp komunitas penggemar juga tak kalah ramai. Pembahasan tak lagi hanya sekadar, mungkinkah? Melainkan sudah beralih ke, kapan diumumkan? Atau, desain jersey mana yang paling bagus? Beberapa penggemar yang memiliki latar belakang desain grafis bahkan berlomba-lomba membuat mock-up jersey impian mereka, menggabungkan warna biru khas Persib dengan sentuhan modern ala Nike. Gambar-gambar ini seringkali dibagikan ulang ribuan kali, memicu perdebatan sengit namun positif tentang preferensi desain, pemilihan font untuk nomor punggung, hingga detail kecil seperti jenis kerah atau motif pada kain. Ini adalah pesta visual dan imajinasi kolektif. Di balik euforia ini, tersimpan harapan yang sangat besar. Bagi Bobotoh, kesepakatan dengan Nike bukan hanya tentang memakai brand mahal. Ini adalah tentang peningkatan kualitas secara menyeluruh, dari material jersey yang lebih nyaman dan awet, hingga perlengkapan latihan yang mendukung performa maksimal pemain. Ini adalah tentang citra dan prestise, mengangkat nama Persib ke level global, bersanding dengan klub-klub elit dunia yang juga disponsori Nike. Mereka berharap, dengan dukungan brand sekelas Nike, Persib akan semakin profesional, daya tarik komersialnya meningkat, dan pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada prestasi tim di kancah domestik maupun internasional. Namun, di tengah gelombang optimisme ini, ada pula secercah kekhawatiran yang sehat. Beberapa bobotoh yang lebih realistis mengingatkan agar tidak terlalu cepat berpuas diri sebelum ada pengumuman resmi. Mereka memahami bahwa dalam dunia bisnis, negosiasi besar bisa saja batal di menit-menit terakhir. Namun, kekhawatiran ini tidak memadamkan antusiasme, melainkan justru menambah bumbu penasaran. Setiap hari adalah penantian, setiap rumor adalah petunjuk, dan setiap scroll di media sosial adalah kesempatan untuk menemukan bukti baru. Antusiasme ini menunjukkan betapa besar pengaruh sebuah brand global terhadap psikologi penggemar dan bagaimana sepak bola modern tak bisa dilepaskan dari narasi branding dan komersial. Jika semua bukti dan spekulasi ini berujung pada pengumuman resmi kesepakatan antara Persib Bandung dan Nike, dampaknya bagi Maung Bandung akan sangat masif dan multifaset. Ini bukan sekadar pergantian sponsor aparel. Ini adalah lompatan strategis yang berpotensi mengubah lanskap komersial dan citra Persib secara fundamental. Manfaat yang bisa diperoleh Persib dari kemitraan dengan raksasa olahraga global ini jauh melampaui sekadar penyediaan seragam. Pertama dan yang paling utama adalah peningkatan kualitas produk. Nike dikenal dengan inovasi teknologinya dalam pembuatan aparel olahraga. Jersey, celana, sepatu, dan perlengkapan latihan lainnya akan menggunakan material mutakhir seperti dari Fit, Vaporknit, atau teknologi Aeroswift yang dirancang untuk performa maksimal, kenyamanan pemain, dan daya tahan. Ini berarti para pemain akan mendapatkan perlengkapan terbaik yang mendukung mereka di lapangan, meminimalkan gangguan dan memaksimalkan potensi. Kualitas ini tidak hanya dinikmati pemain, tetapi juga para bobotoh yang membeli merchandise resmi, mendapatkan produk premium yang setara dengan yang dipakai oleh klub-klub top dunia. Kedua, adalah nilai branding dan visibilitas global. Kemitraan dengan Nike akan menempatkan Persib di peta dunia sepak bola secara lebih prominent. Nike memiliki jaringan distribusi dan marketing global yang sangat luas. Logo Swoosh yang bersanding dengan lambang Persib tidak hanya akan menarik perhatian di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional. Persib akan menjadi bagian dari portofolio elit Nike, yang mencakup klub-klub seperti Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool, dan tim nasional Brasil. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan daya tawar Persib di mata sponsor potensial lainnya, menarik investor, dan bahkan membuka peluang untuk tur pramusim internasional atau pertandingan persahabatan dengan klub-klub besar yang juga disponsori Nike. Visibilitas global ini akan memperkuat posisi Persib sebagai salah satu klub terbesar di Asia Tenggara. Ketiga, potensi peningkatan pendapatan komersial sangat signifikan. Dengan brand sekuat Nike, penjualan merchandise resmi dipastikan akan melonjak tajam. Baik itu jersey pertandingan, training kit, maupun koleksi lifestyle yang terinspirasi dari Persib, produk-produk ini akan memiliki daya tarik yang lebih besar dan jangkauan pasar yang lebih luas. Nike memiliki keahlian dalam marketing dan penjualan retail, yang akan membantu Persib mengoptimalkan pendapatan dari merchandise. Selain itu, kemitraan ini juga bisa membuka pintu untuk kolaborasi co-branding yang unik, menghasilkan produk-produk eksklusif yang sangat diminati oleh para kolektor dan penggemar. Keempat, adalah daya tarik bagi pemain. Pemain bintang, baik lokal maupun asing,
seringkali mempertimbangkan aspek aparel saat memilih klub. Kesempatan untuk mengenakan gear dari brand sekelas Nike bisa menjadi faktor penentu bagi beberapa pemain yang ingin meningkatkan performa dan citra pribadi mereka. Ini bisa membuat Persib menjadi destinasi yang lebih menarik bagi talenta-talenta top, baik di bursa transfer domestik maupun internasional. Terakhir, kemitraan ini dapat memperkuat citra profesionalisme Persib. Berada di bawah naungan Nike mengirimkan pesan yang jelas bahwa Persib adalah klub yang dikelola secara profesional, memiliki ambisi besar, dan serius dalam mengembangkan dirinya di segala aspek. Ini akan membangun kepercayaan tidak hanya di kalangan penggemar, tetapi juga di antara para pemangku kepentingan, dari federasi sepak bola hingga calon mitra bisnis. Singkatnya, kesepakatan dengan Nike bukan hanya tentang kostum, melainkan tentang investasi dalam masa depan Persib Bandung yang lebih cerah, lebih kompetitif, dan lebih mendunia. Kisah potensi kesepakatan antara Persib Bandung dan Nike bukan sekadar narasi tentang rumor atau spekulasi sponsorship belaka. Ini adalah sebuah cerminan inspiratif tentang bagaimana gairah dan kolektivitas mampu menggerakkan narasi besar, bahkan sebelum pengumuman resmi sekalipun. Dari bisik-bisik samar di media sosial hingga penampakan produk yang semakin nyata, setiap bukti yang ditemukan oleh Bobotoh adalah wujud dari kecintaan yang luar biasa dan insting detektif yang diasah oleh rasa penasaran mendalam. Ini menunjukkan kekuatan sejati dari basis penggemar yang militan dan terorganisir, sebuah kekuatan yang mampu menciptakan momentum, membangun ekspektasi, dan bahkan secara tidak langsung memengaruhi persepsi pasar. Narasi ini menginspirasi kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar permukaan. Di era digital, informasi bergerak begitu cepat, dan seringkali, kebenaran itu sendiri terungkap melalui potongan-potongan kecil yang dihimpun dan dianalisis oleh banyak tangan. Bobotoh membuktikan bahwa mereka bukan hanya konsumen pasif, melainkan aktor aktif dalam ekosistem klub. Mereka adalah agen intelijen yang tak kenal lelah, menyaring setiap clue, setiap kode, dan setiap penampakan, menjadikannya sebuah puzzle besar yang perlahan mulai terangkai. Kegigihan mereka dalam mencari kebenaran, bahkan dalam hal yang dianggap sepele seperti logo sepatu atau template jersey, adalah bukti dedikasi yang tak tergoyahkan. Lebih dari itu, kisah ini adalah pelajaran tentang potensi transformatif dari sebuah kemitraan yang strategis. Jika Nike benar-benar berlabuh di Bandung, ini bukan hanya tentang keuntungan finansial atau penjualan merchandise. Ini adalah tentang elevasi status, tentang Persib yang bertransformasi dari klub kebanggaan lokal menjadi entitas global yang diakui. Ini tentang standar kualitas yang lebih tinggi, jangkauan branding yang lebih luas, dan daya tarik yang lebih besar bagi talenta-talenta terbaik. Inspirasinya terletak pada gagasan bahwa dengan langkah yang tepat dan mitra yang visioner, sebuah klub sepak bola dapat melampaui batas-batas geografisnya, membuka pintu ke panggung yang lebih besar, dan mengukir sejarah baru. Kisah Persib dan Nike juga menggarisbawahi pentingnya optimisme yang berlandaskan data, namun tetap disertai dengan kehati-hatian yang realistis. Para bobotoh menunjukkan bagaimana semangat bisa tetap menyala meskipun kepastian belum di tangan, sembari tetap memahami bahwa proses negosiasi bisnis bisa rumit. Ini adalah inspirasi untuk menjaga harapan tetap hidup, namun tidak membiarkannya berubah menjadi blind fight. Pada akhirnya, apapun hasil dari potensi kesepakatan ini, perjalanan spekulasi dan antusiasme yang dibangun oleh bobotoh ini sendiri sudah menjadi kemenangan. Ini adalah bukti kekuatan community-driven storytelling dan bagaimana sebuah brand, baik klub maupun aparel, dapat hidup dan berkembang dalam imajinasi kolektif jutaan orang. Kisah ini adalah pengingat bahwa di balik angka-angka dan kontrak, sepak bola adalah tentang gairah, harapan, dan keyakinan.